Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Arifin, NIM E2019-2306. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan dan tujuannya. Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap atau permanen, terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Serta tujuan dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak memiliki orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun jenis-jenis perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur adalah mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada masing-masing pelanggan. Adapun juga perusahaan dagang menjual produk kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk barang dan jasanya. Ketiga, perusahaan jasa, yaitu menghasilkan jasa untuk pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Vindayani, NIM E2019-2308. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang teori neoklasik. Teori neoklasik dimulai oleh G. Hubbard dengan menitik beratkan analisanya pada ekonomi neoklasik. Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas antar daerah. Ekonomi neoklasik adalah teori luas yang berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan pendorong di balik produksi, penetapan harga, dan konsumsi barang dan jasa. Salah satu asumsi awal utama ekonomi neoklasik adalah bahwa utilitas untuk konsumen, bukan biaya produksi, adalah faktor paling penting dalam menentukan nilai suatu produk atau jasa. Teori ekonomi neoklasik mendasari ekonomi modern bersama dengan prinsip ekonomi Keynesian. Meskipun pendekatan neoklasik adalah teori ekonomi yang paling banyak diajarkan. Istilah ekonomi neoklasik diciptakan pada tahun 1900. Ekonomi neoklasik percaya bahwa perhatian pertama konsumen adalah memaksimalkan kepuasan pribadi. Oleh karena itu, mereka membuat keputusan pembelian berdasarkan evaluasi mereka terhadap utilitas suatu produk atau layanan. Teori ini bertepatan dengan teori perilaku rasional, yang menyatakan bahwa orang bertindak rasional ketika membuat keputusan ekonomi. Ekonomi neoklasik menetapkan bahwa suatu produk atau layanan sering memiliki nilai di atas dan di luar biaya produksinya. Ekonomi neoklasik mengatakan bahwa persepsi konsumen tentang nilai suatu produk mempengaruhi harga dan permintaan. Akhirnya, teori ekonomi ini menyatakan bahwa persaingan mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu ekonomi. Kekuatan penawaran dan permintaan menciptakan keseimbangan pasar. Berdasarkan dengan ekonomi Keynesian, sekolah neoklasik menyatakan bahwa tabungan menentukan investasi. Ia menyimpulkan bahwa keseimbangan di pasar dan pertumbuhan di lapangan kerja penuh harus menjadi prioritas ekonomi utama pemerintah. Pengikut ekonomi neoklasik percaya bahwa tidak ada batas atas untuk keuntungan yang dapat dibuat oleh kapitalis pintar karena nilai suatu produk didorong oleh persepsi konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Hakiki Ramadhani, NIM E2019-2317. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya transaksi.
Biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang harus dibayar bisnis setiap kali memproses pembayaran elektronik untuk transaksi pelanggan. Biaya transaksi bervariasi antar penyediaan layanan, biasanya dikarenakan biaya kepada pembisnis dari 0,5% hingga 5% dari jumlah transaksi, ditambah biaya tetap tertentu. Biaya transaksi juga menggambarkan biaya yang harus dibayar perusahaan setiap kali memproses transaksi kartu debit atau kartu kredit. Setiap penyediaan layanan pembisnis memiliki biaya spesifiknya tersendiri. Selanjutnya, jenis-jenis biaya transaksi. Yang pertama, biaya mencari informasi. Biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh informasi mengenai barang yang diinginkan dari pasar. Misalnya biaya untuk memperoleh harga termurah, kualitas terbaik, variasi jenis barang, dan lain-lain. Yang kedua, biaya membuat kontak atau negosiasi. Biaya yang diperlukan untuk menerima suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain atas suatu transaksi. Misalnya biaya notaris. Yang ketiga, biaya monitoring. Biaya yang ditimbulkan karena adanya kegiatan untuk mengawasi pihak lain dalam melaksanakan kontak. Misalnya biaya cek kualitas, cek kuantitas, cek harga, ketepatan waktu kirim, keamanan, dan lain-lain. Yang keempat, biaya adaptasi. Biaya yang ditimbulkan karena dilakukannya penyesuaian pada saat suatu kesepakatan transaksi dilakukan. Misalnya penyesuaian biaya produksi karena kenaikan sebagai besar harga bahan baku, dan lain-lain. Selanjutnya, penyebab. Pertama, suatu kegiatan sering terjadi. Kedua, suatu kegiatan transaksi atas barang atau jasa yang bersifat khusus. Ketiga, kondisi ketidakpastian. Keempat, daya nalar yang terbatas. Kelima, perilaku spekulatif. Selanjutnya, menurunkan biaya transaksi. 1. Meningkatkan kemampuan mengelola informasi atau menggunakan sistem informasi baru. Kedua, meningkatkan komunikasi horizontal, koordinasi. Selanjutnya, kelompok biaya transaksi. Yang pertama, biaya transaksi komoditas. Biaya transaksi yang dikeluarkan secara langsung atas komoditas yang diinginkan. Kedua, biaya transaksi kelembagaan. Biaya transaksi yang dikeluarkan sebagai konsekuensi adanya kelembagaan yang turut serta atau mengatur pertukaran atas komoditas yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Dwi Anggraini, NIM E 2019-2298. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keagenan. Agen adalah perusahaan nasional yang menjalankan keagenan. Sedangkan keagenan adalah hubungan antara pemegang merek dan suatu perusahaan distribusi barang, modal, atau produk industri tertentu. Status hukum keagenan. Hukum keagenan hanya diatur oleh keputusan menteri saja. Hal ini menyebabkan lemahnya status dan hubungan hukum yang terjadi pada bisnis keagenan. Bahkan banyak terjadi praktik-praktik penyimpangan. Hukum keagenan hanya diatur oleh keputusan menteri saja. Hal ini menyebabkan lemahnya status dan hubungan hukum yang terjadi pada bisnis keagenan. Bahkan terjadi praktik-praktik penyimpangan. Tujuan dari teori agensi adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan individu, baik prinsipal maupun agen, dalam mengevaluasi lingkungan di mana keputusan harus diambil. Yang kedua, mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja. Sebab akibat. Masalah keagenan dapat timbul akibat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik modal. Manajemen sebagai agen dari pemilik modal memiliki kepentingan untuk menghindari resiko sehingga dapat berselisih dengan kepentingan pemilik modal.
Penyebaran pemegang saham juga mempengaruhi masalah keagenan yang timbul. Semakin banyak pemegang saham, maka semakin sulit pengawasan saham oleh pihak manajer, sehingga masalah keagenan dapat timbul. Masalah keagenan menimbulkan biaya keagenan. Biaya ini timbul untuk menyelesaikan masalah keagenan. Semakin banyak masalah keagenan, maka keuntungan pemilik modal semakin berkurang. Konflik dalam hubungan keagenan. Yang pertama, pemegang saham dengan manajemen. Yang kedua, pemegang saham dengan kreditur. Yang ketiga, manajemen dengan bawahan. Cara mengatasi masalah keagenan: menyamakan kepentingan manajemen. Yang kedua, pengawasan GCG. Yang ketiga, pemberian penghargaan dan hukuman. Yang keempat, utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Yang kelima, intervensi langsung oleh pemegang saham. Yang keenam, meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sayu Ramadanti, NIM E2019-2300. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang teori evolusi perusahaan. Teori evolusi perusahaan adalah perusahaan sebagai inisiator dan pencipta perubahan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Maksudnya itu adalah perusahaan memiliki inisiatif dan pencipta perubahan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Maksud dari mencapai keunggulan kompetitif itu adalah ketika suatu perusahaan melakukan bisnis itu lebih baik daripada pesaing mereka. Tidak hanya melalui kinerja operasi, tetapi keunggulan ini juga tercermin dalam keuangannya. Perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada rata-rata untuk semua perusahaan dalam industri ini. David Hirsch menggambarkan proses evolusi tersebut dengan infinity loop. Loop ini dibagi ke dalam 4 fase sebagai bagian dari tahapan evolusi perusahaan. Yang pertama adalah eksploitasi, yakni masa penentuan arah usaha sampai pada tahap perkembangan usaha. Maksudnya pada tahap ini itu perusahaan melakukan perencanaan untuk perkembangan perusahaan mereka ke depannya. Yang kedua yaitu konservasi, yakni di mana usaha mulai menguasai pasar sampai pada titik pencapaian tertinggi dan siap terjun bebas pada pencapaian terendah usaha. Dan yang ketiga yaitu creative destruction, yakni masa di mana mulai timbul kesadaran setelah mengalami krisis dan mulai menentukan arah yang baru atau melakukan perencanaan ulang. Yang keempat adalah renewal, yakni masa peremajaan usaha dengan lahirnya pemimpin yang baru dengan semangat baru dan membentuk program-program dan dasar-dasar usaha yang mampu membawa usaha kembali pada fase pertama. Jadi keempat tahap itu mewakili siklus perusahaan dari lahir, tumbuh berkembang, menua, mengalami krisis dan kemudian memperbarui diri atau creative destruction dan berujung pada peremajaan atau renewal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.